Pertama, sudah umum kita ketahui azani kuping kanannya dan iqamati kuping kirinya. Makanya saya saran sama Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan Wahabi. Orang Wahabi itu bid'ah mengadani kuping bayi. Loh, kalau bayi kita nggak diadani mau diapain gitu? Nyanyi lagu alamat palsu di kupingnya atau mau diapain, saya bingung gitu. Jadi makanya jangan ikut-ikutan yang Wahabi. Orang sekarang itu yang perkara jadi rusuh itu, Pak, ngurusin urusan orang gitu. Mengapa saya sering ngantem Wahabi itu? Karena mereka reseh betul. Semua amalan kita ini kayaknya salah semua di mata dia itu. Padahal mereka itu sedikit tapi mereka nyelelek kalau kata orang Jawa itu. Mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan adzan di kuping bayi gitu. Membid'ahkan adzan di kubur gitu. Banyak. Sekarang ini banyak aliran-aliran Bapak Ibu yang dia tidak menghormati bagaimana kebiasaan orang tempatan. Padahal mereka sedikit tapi mereka suka menyalah-nyalahkan. Saya ingin kuatkan pada kesempatan kali ini, mengadani kuping bayi itu sunnah hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Barang siapa yang lahir bayinya, maka diadzani kuping kanannya, lalu diiqamati kuping kirinya, maka lam tadurruhu ummus sibyan, tidak bisa mencelakakannya. Jin, yang namanya jin itu ummus sibyan. Ummu itu ibu, sibyan itu bayi-bayi, emaknya bayi. Bukan emak beneran. Ini emak bayi julukan bangsa jin. Nabi nyebutnya ummu sibyan. Orang Indonesia nyebutnya kuntilanak. Kuntilanak itu bukan khurafat ya Pak. Bukan takhayul itu. Ada hadisnya. Bahasa Arabnya ummu sibyan. Bahasa kitanya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya sudah beranak namanya Mak Kunti. Kalau belum beranak Mbak Kunti. Ada kuntilanak gadis kali ya. Berikut mari kita simak ceramah selengkapnya. Putra Pak Arya yakni Regananta Arfi Hasani. Kita doakan anak kita ini dijadikan Allah anak yang bertakwa kepadanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang berguna, bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, juga buat keluarganya, masyarakatnya, agamanya, bangsa dan negaranya. Allahumma amin. Jadi saya hendak menyampaikan sekarang ini adalah tarbiyatul auladi ba'dal wiladah. Pendidikan anak setelah dilahirkan. Pertama, sudah umum kita ketahui azani kuping kanannya dan iqamati kuping kirinya. Makanya saya saran sama Bapak Ibu, jangan ikut-ikutan Wahabi. Orang Wahabi itu bid'ah mengadani kuping bayi. Loh, kalau bayi kita nggak diadani mau diapain gitu? Nyanyi lagu alamat palsu di kupingnya atau mau diapain, saya bingung gitu. Jadi makanya jangan ikut-ikutan yang Wahabi. Yang kayak gitu tuh banyak yang mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan adzan di kuping bayi gitu. Membid'ahkan adzan di kubur gitu. Banyak. Sekarang ini banyak aliran-aliran Bapak Ibu yang dia tidak menghormati bagaimana kebiasaan orang tempatan. Padahal mereka sedikit tapi mereka suka menyalah-nyalahkan. Saya ingin kuatkan pada kesempatan kali ini, mengadani kuping bayi itu sunnah hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Barang siapa yang lahir bayinya,
maka diadzani kuping kanannya, lalu diiqomati kuping kirinya, maka lam tadurruhu ummusibyan, tidak bisa mencelakakannya. Jin, yang namanya jin itu ummusibyan. Ummu itu ibu, sibyan itu bayi-bayi, emaknya bayi. Bukan emak beneran. Ini emak bayi julukan bangsa jin. Nabi nyebutnya ummusibyan. Orang Indonesia nyebutnya kuntilanak. Kuntilanak itu bukan khurafat ya Pak. Bukan takhayul itu. Ada hadisnya. Bahasa Arabnya ummusibyan. Bahasa kitanya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya sudah beranak, namanya Mak Kunti. Kalau belum beranak, Mbak Kunti. Ada kuntilanak gadis kali ya. Nah, kuntilanak ini adalah jenis jin kasar. Ngapa jin kasar? Karena pada frekuensi tertentu, dia terlihat di mata kita. Kan ada jin tuh yang halus, nggak kelihatan sama sekali. Ini jin yang kadang-kadang terlihat di mata kita, yang iri betul kalau ada ibu hamil, iri betul kalau ada bayi yang lahir, dan dia berusaha untuk mencelakakannya. Nah, agar tidak diganggu oleh jin ummusibyan, maka adzani kuping kanannya, lalu qomati kuping kirinya. Makanya meruqyah itu bisa sendiri. Jadi kalau anak kita nangis yang tidak normal nangisnya, ruqyah sendiri. Adzani kuping kanan, qomati kuping kiri. Diadzani belum sembuh, bacakan ayat-ayat ruqyah. Belum sembuh juga, mungkin kecetit, dipijit, diurut. Atau kalau Mas Arya belajar sepa bayi, saya belajar sepa bayi. Jadi anak saya itu tak sepa sendiri. Ada di Google itu, di YouTube banyak sepa bayi itu. Sama aja itu. Bacakan ayatul kursi, nanti sembuh dia. Ternyata masih suka nangis juga, bawa ke dokter. Kata dokter normal. Ternyata dari pagi belum dikasih makan, Pak. Wih, kelaparan anak kita itu. Jadi adzan itu sebagai benteng bagi bayi kita, sekaligus kalimat talqin. Karena di adzan itu ada kalimat syahadat, ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul, ada panggilan sholat. Maka adzan adalah kalimat talqin. Jadi sama kayak kita memasukkan jenazah ke liang lahat. Di liang lahat itu bagusnya diadzaninya pas masuk liang lahat, bukan pas selesai dikubur. Dimasukkan liang lahat, posisi sedang turun itu, jenazah sedang turun, yang di atas ngirim, yang di bawah nyambut. Nah itu pas azannya. Karena kata Nabi, kalau si mayit masuk liang lahat bersamaan dengan suara adzan, maka diringankan siksa kuburnya. Ini bagi yang make. Yang nggak make ya urusan dia lah. Yang penting jangan nyalah-nyalahin kita. Kita cocok nggak kira-kira? Yang repot ini kita yang ngamal, orang yang ribut, Pak. Ini recok namanya kan? Orang ngerecokin amalan kita. Kalau nggak sependapat ya ndak apa-apa. Masing-masing saja. Kan pernah saya sampaikan, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Betul nggak kira-kira? Ya maksud saya jangan recok sama orang gitu ya. Urusannya dewek kan. Ini bacok orang, jangan macem-macem. Orang sekarang itu yang perkara jadi rusuh itu Pak, ngurusin urusan orang gitu. Mengapa saya sering ngantem Wahabi itu? Karena mereka reseh betul. Semua amalan kita ini kayaknya salah semua di mata dia itu. Padahal mereka itu sedikit, tapi mereka nyelelek kalau kata orang Jawa itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika bayi kita lahir disunnahkan untuk ditahnik. Disunnahkan untuk ditahnik. Ditahnik itu apa? Ambil kurma matang, dikunyah, kemudian dicampur dengan lidah kita itu. Ludah yang sudah bercampur kurma, jadi sarinya sudahan, itu dioleskan ke langit-langit mulut anak kita. Bagusnya pakai jempol itu atau jari telunjuk, hadapkan ke atas, nanti lidahnya menjilat, kemudian telapak jari kita menyentuh langit-langit mulutnya, atau minimal taruh di bibirnya atau di lidahnya. Ini tahnik namanya.
Cuman yang mentahnik itu jangan habis makan petek, Pak. Nanti kurmanya aroma petek lagi ya. Dan tahnik itu kalau di zaman Nabi itu tabarukan, ngalap berkah. Makanya sahabat mentahnikkan bayinya kepada Nabi. Mudah-mudahan si bayi nyontoh akhlak orang yang mentahniknya. Jadi jangan sampai yang mentahniknya hidung belang mata keranjang. Apa jadinya anak kita itu nantinya. Makanya sahabat bawanya ke Nabi. Yang paling bagus mentahniknya kakeknya, Pak Haji Usman, Pak Haji Ujang Risman atau Pak Sukadi, itu yang paling bagus. Karena ketulusan itu penting ketika sedang mentahniknya. Dan ini juga merangsang kecerdasan otaknya dan merangsang kekebalan tubuhnya. Itu dua. Kemudian yang ketiga, dicukur rambutnya. Sunnahnya digunduli, rambutnya dikumpulkan, lalu disedekahi. Wazanat Fatimatu sya'ara Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulthum. 4 cucu Nabi, anak Fatimah, Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum. 4-4-nya dicukur oleh Fatimah rambutnya, lalu ditimbang. Fatasaddaqat bi zinatihi dzalika fiddah. Lalu Fatimah bersedekah dengan timbangan rambut tersebut senilai perak. Untung perak ini. Kalau emas berat banget itu, Pak. Dapat 10 gram, maka sedekahi 10 gram perak. Cuman mampunya pakai emas, bagusnya emas. Nggak mampu emas, pakai perak. Nggak mampu perak, semampunya. Makanya orang tua kita dulu nggak pinter ceramah, tapi pinter ngajarin. Orang tua dulu bikin kembang telur, dikasih bendera, benderanya duit. Mengapa benderanya duit? Kalau nggak mampu sedekah sekadar emas, nggak mampu sedekah sekadar perak, maka dengan uang sekedarnya. Nggak ketang kalau zaman dulu 1000-an, 2000-an. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kok nggak 100 ribuan bendera duitnya? Kalau 100 ribuan yang marhabanan nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi, Pak. Orang tua dulu memang begitu. Ngajar nggak pinter, ceramah nggak pinter, pidato nggak pinter, ngajarin pinter tapi. Saya ambil contoh. Kebiasaan orang itu kalau ngantar jenazah ke makam, bikin beras kuning, kembang 7 rupa, duit recehan, ditabur sepanjang jalan. Orang ngira, oh mubadir amat, ngebuang-buang beras, kembang, kemudian duit recehan. Itu filosofinya begini, Bapak Ibu. Kalau orang mati, semua kembang-kembang dunia itu ditinggalkan. Enggak ada yang dibawa mati. Beras itu kan pangan. Orang mati nggak bisa makan lagi. Maksudnya begitu. Kembang-kembang itu semua pangkat, kehormatan, gelar, dan jabatan, nggak ada yang dibawa mati. Duit itu apa? Harta kekayaan, tidak ada yang dibawa mati, makanya ditabur sembari kita ngusung keranda. Ada yang protes, Ustaz, tanggung amat duitnya recehan. Ngapa enggak 100 ribuan aja? Ya kalau duitnya 100 ribuan, Pak, yang ngusung keranda ikut rebutan nantinya. Apa jadinya itu jenazahnya? Nah ini semua kan ada pelajaran, ada hikmahnya. Baik, kemudian yang berikutnya disunnahkan diberikan nama yang terbaik. Yang namanya bagus ini, Regananta. Regananta itu baru saya searching di Google tadi itu. Regananta itu adalah pemimpin yang sangat teliti. Pemimpin cerdas, bijak yang sangat cermat. Mungkin mau dijadiin Pak Arya Kapolri kali ya. Amin, amin. Ya Kapolri harus teliti kan, harus cermat gitu, agar nggak ada kasus Sambo lagi kan gitu ya. Allahu Akbar. Regananta itu pemimpin yang cerdas, bijak, cermat dan teliti. Banyak pemimpin tapi belum tentu teliti. Ini sudah memimpin, sudah cerdas, cermat dan teliti. Kalau Arfi itu akronim ya, singkatan nama bapak ibunya ya. Kalau Hasan itu kebaikan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nama ini benar-benar jadi doa dan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.
Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak-bapak kalian, maka perbagusilah nama kalian semua. Nama kita berlaku di dunia sampai di akhirat nantinya, nama kita berikut nama ayahnya. Selanjutnya disunnah muakkadkan untuk diakikohi. Makanya hari ini kita kumpulkan jadi satu. Peresmian nama di sini, cukur rambut di sini, syukuran di sini, akikoh juga di sini, dan kita marhaban. Marhaban ini tradisi yang bagus. Kita marhaban tuh begini Pak, baca Maulid Barzanji itu kita membaca sejarah riwayat kelahiran Nabi. Kalau disebutkan di sana kebesaran Allah, kita nyaut Allah. Kalau disebutkan di sana tentang nasab Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Kalau disebutkan di sana nama Nabi, sallu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, ngejawab. Kita orang Indonesia nih, walaupun kita itu banyak nggak ngerti itu apa arti Maulid ya, apa arti Barzanji, apa arti Dibai, tapi itu membaca riwayat sejarah kelahiran Nabi. Makanya orang Arab tuh iri Pak, kan di Arab nggak ada marhabanan. Orang Arab kalau ke Indonesia ada marhabanan, senangnya bukan main. Ya orang Arab tahu artinya kan. Mereka tuh bisa meleleh-leleh air matanya waktu kita baca marhaban itu, baca Dibai Barzanji itu, bisa meleleh. Orang Indonesia ngapa nggak meleleh air matanya? Nggak tahu artinya. Tapi nggak apa-apa, ini tafaulan tabarukan Pak. Jadi walaupun kita nggak tahu artinya, karena di sana ada salawat, di sana ada sejarah kelahiran Nabi, di sana ada keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua mencontoh, meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, dua bagian saja yang hendak saya sampaikan. Saya perlu mengingatkan Pak Arya dan istri beserta kita semua, di samping yang umum-umum tadi, ada 3 pendidikan pokok yang harus kita tanamkan buat anak. 1, akidah. Tanamkan kepada anak kita akidah yang benar. Terutama begini, kesadaran muraqabah. Apa itu kesadaran muraqabah? Dimanapun dia selalu menyadari diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran tauhid yang benar. Karena begini Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak orang yang nggak takut lagi sama Allah. Betul nggak kira-kira? Pejabat itu Pak, lebih takut sama KPK daripada sama Allah. Penjahat itu lebih takut sama polisi daripada takut dengan Allah. Bahkan nggak jarang laki-laki, bapak-bapak, lebih takut sama istri daripada takut sama Allah. Ada nggak sih suami takut istri? Yang mana orangnya kira-kira? Oh ada ya, ada ya. Allahu Akbar. Oh ini ya Pak. Ditunjuk coba Pak. Kumisnya mantap ya Pak ya. Ketiban dipelototin bini langsung mengkerat ya. Itu namanya isti Pak. Ikatan suami takut istri ya. Allahu Akbar. Jadi kesadaran bahwasanya apapun yang dilakukannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pendidikan ibadah. Nabi bersabda, "Murus sabiyya bisolati idza balagha sab'a sinin." Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umur sudah 7 tahun. Nah, itu Pak Arya. Tadi yang pertama anaknya berapa tahun? 3 tahun ya. Jaraknya pendek. Saya sarankan memang khitannya nanti jangan gede-gede. Karena memang begini Pak, anak umur 7 tahun disuruh sholat. Berarti sebelum 7 tahun diajari sholat. Makanya khitan paling telat, saran saya nih, umur 5 tahun. Kalau nggak barengin aja si abang tadi. Si kakak sama adiknya tuh barengin aja nanti khitannya. Orang Indonesia ini payah Pak, nunggu gede khitan itu. Saya di khitan itu mau naik kelas 6. Sakit nggak seberapa Pak, malunya yang nggak tahan itu.
Orang ngeliatin ya, meringi salah ya, nggak meringi sakit. Mana kadang-kadang cewek-cewek gitu yang ngelihat nontonin itu kan. Kadang-kadang kita ini sering telat, orang Lampung, orang Sumatera, orang Jawa sering telat. Yang cepat itu orang Sunda. Orang Sunda itu 40 hari disunat anaknya. Setahun disunat. Saya setuju aja yang cepat itu. Ini bayarnya aja. Kakak sama adiknya enggak masalah. Ya biar biaya hajatannya enggak banyak-banyak gitu maksudnya. Biar ada pengiridan kan begitu. Nah saya Pak, anak saya sunat umur 5 tahun. Mau hajatan pas Covid, alhamdulillah kata saya. Punya alasan gak hajatan, ngirit kan? Ya gimana Pak, yang namanya hajatan itu kan tetap keluar biaya. Kan begitu. Kalau kata jemu semende Pak, besar hajat besar upah. Menyembelih kambing, mak kambing je mengupah, kan itu. Menyembelih habau, mak habau je mengupah. Itu kata jemu semende Pak itu. Banyak omongan, banyak nyinyiran. Saya balik lagi, umur 7 tahun disuruh sholat. Berarti sebelum itu ajari sholat. Wa idza balagha 10 sinin, dan kalau anak kita sudah umur 10 tahun sedangkan dia belum sholat, disuruh sholat enggak mau, fadribuhu ilaiha, boleh kita ngegebuk anak gara-gara enggak sholat. Yang digebuk ingat, pinggang ke bawah. Saya pengen sampaikan Bapak Ibu, haram hukumnya ya Pak, mukul pinggang ke atas itu. Hati-hati betul. Mbak saya itu galak Pak, karena orang Kemering. Cuma kalau mukul itu pala, sampai sekarang masih bebekas di saya itu Pak. Bebekas betul kan. Tapi ibu saya itu paling sering ngegebukin saya. Namanya anak nakal kan, saya ini masih kecil dulu. Tapi ngegebuk itu pantat sampai ngampun-ngampun Pak, pedes, merah semua pantat itu. Tapi nggak ada rasa di sini Pak. Biasa saja. Nah ini ilmu bagi kita ini. Setelah kalau kita belajar ilmu psikologi, ternyata mukul nggak boleh pinggang ke atas. Jangan nyubit perut ya. Jangan ninju perut. Jangan nampar muka sama anak. Hati-hati jangan. Anak yang sering ditampar muka dan ditempeleng kepalanya hanya ada 2 kemungkinan. 1 jadi preman. Jadi kalau bapak-bapak pengen anaknya jadi preman gampang. Tempelengin aja tiap hari Pak. Gedenya ngelawan betul dia jadi preman. Atau kemungkinan yang kedua Pak, gila, stres. Betapa banyak anak depresi stres gara-gara kepalanya terlalu sering dipukul oleh orang tuanya. Dan itu pidana loh zaman sekarang, jangan macam-macam. Jadi kalau kita pegel betul sama anak, pukullah pinggang ke bawah. Tempat yang paling boleh dipukul hanya pantat sebetulnya. Makanya pantat dibikin tebal. Kalau mukul dal, nggak terasa. Hanya saja tidak mukul anak sama sekali, itu lebih baik lagi. Karena memukul adalah pendidikan yang paling jelek, yang paling ujung. Pendidikan terbaik bukan mukul, keteladanan. Makanya muncul pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya awas nurun ke anaknya. Kata orang Arab. Orang Jawa nyaut. Apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ini Pak Ujang mencerita kita jeme Batu Raja itu. Ada budak kecil galak maling rambutan. Yang punya rambutan nyari, woi, ngan ini galak ngambil rambutan kuning. Kamu ya yang suka menyuri rambutan saya. Anak kecil, anak kelas 5 SD. Ku kata babangan ngan gele, tak bilangin bapakmu nanti. Kata anak kecil ini, kata gela aku dia takutan, bilangin aja gua nggak takut. Nah kamu mana bakngan? Anak kecil teriak, "Bak, tuhunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya di atas rambutan, Pak. Ya pantesan anaknya ngumpulin rambut, bapaknya di atas. Ini namanya bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Bapaknya kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Nah ini yang jadi masalah. Penting keteladanan. Jadi kalau ingin anak kita ahli sholat, maka contohi oleh orang tuanya. Jangan sampai bapaknya sholat subuh kesiangan. Kita bahas sholat niatnya begini. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Kok kodoan Pak Arya? Jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala.
Lo kok kesiangan? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru, apa kata anak? Usalli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Pendidikan sholat. Yang ketiga sekarang, terakhir. Pendidikan moralitas. Wa'awiduhumul khair. Biasakanlah anak kalian dengan kebaikan-kebaikan. Fa inna khaira adah, karena sesungguhnya karena sesungguhnya anak hanya akan jadi baik karena kebiasaan. Walaupun saya sebangsaran ya Pak, saya lihat sekarang banyak orang-orang yang punya kesadaran pengen anak yang soleh, tapi anaknya salah masuk sekolah. Masuk sekolah yang labelnya agama, tapi diajari yang bukan-bukan. Ini ada polisi Pak Arya, polisi. Anaknya dimasukin sekolah. Dia nanya sama anaknya, anak papa tadi belajar apa? Belajar togut Pak, kata dia. Nah, kaget bapaknya. Loh nak, togut itu apa? Togut itu negara ini Pak. Nah, antek togut itu TNI sama Polri Pak. Nah, bapaknya ditogut-togutin, langsung dikeluarin anaknya Pak. Hati-hati sekolah agama. Saya tadi ngobrol sama Ustadz Wawan. Masa anak kita sekolah agama diajari ibadah yang beda sama orang tuanya? Makanya saya menyarankan Pak, kalau memilihkan sekolah agama sama anak-anak kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan yang beda sama orang tuanya. Ujung-ujungnya ada sekolah agama gambar haram, TV haram, cium tangan orang tua juga haram. Jangan. Yang sedemikian rupa. Yang jelas kunci anak mau jadi baik itu tergantung pendidikan di rumah. Antarkan anak kita ke guru ngaji, pilihkan guru ngaji yang tepat buat anak-anak kita, pilihkan sekolah yang tepat buat anak-anak kita agar dia cerdas sekaligus bermoral. Dan terlebih yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini, moral yang paling tinggi adalah berbakti kepada orang tua. Rumusnya begini, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya pasti nanti anak kalian akan membalasnya berbakti kepada kalian juga. Jadi buat Mas Arya dan istri mudah rumusnya. Kalau pengen punya anak yang berbakti, orang tua masih lengkap semua kan? Masih lengkap semua, maka berbaktilah kepada orang tua. Niscaya nanti anak kalian akan membalasnya berbakti kepada kalian juga. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Saya closing dengan perkataan ibu saya Pak. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, Pak. Stone itu batu raja, Pak. Kan ibu saya itu batu raja, bapak saya komringnya, Pak. Sama bahasa segala midani sama kayaknya. Hanya komring itu kan dialek api ya. Jadi sama, Lampung api sama bahasanya. Jadi ame anak lemah, umak dek minta. Kalau anak senang, anaknya kaya, ibu tidak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Orang tua nggak pengen minta, walaupun kalau dikasih ya mau kan begitu. Tapi nggak usah ditawari. Tapi sebaliknya, ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Baik, demikian ini saja hikmah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Regananta beserta kakaknya Allah jadikan anak yang bertakwa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.